Baik. Seperti yang malu-malu nih, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Baik, kita akan mulai saja sesi kesehatan pada siang hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun, batch ke-65 ya Bapak Ibu. Tidak terasa saya membersamai Bapak Ibu semuanya setiap minggu, ada yang kemarin mungkin ya Pak Bu Februari kita skip selama 2 sesi, mohon maaf. Tapi insya Allah saya tetap akan ikhtiar biar tiap minggu tetap bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dengan sharing-sharing yang semoga bermanfaat untuk perencanaan aktivitas Bapak Ibu ke depan. Izinkan saya di sini Bapak Ibu Diah Azhari sebagai staf pendampingan alumni dari ISQ Masa Persiapan Pensiun. Jadi kami dari ISQ MPP divisi atau unit khusus yang menangani terkait program masa persiapan pensiun ya Bapak Ibu. Dan saya diamanai oleh Pak Ari dan juga manajemen untuk program after trainingnya. Jadi program-program webinar, workshop, kemudian mungkin nanti ada pelatihan, itu nanti amanahnya di saya. Sehingga nanti Bapak Ibu mungkin kalau yang continue tuh tiap di grup sharing-sharing ada yang mau ditanyakan terkait kendala atau program-program kami, boleh sekali, kita sangat welcome sekali untuk itu. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sangat senang, saya sangat bahagia ketika dapat menyapa Bapak Ibu semuanya. Yang tentu Bapak Ibu ketika bisa join dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia, tenang, nyaman, dan semoga ilmu nanti yang disampaikan oleh para trainer, sharing yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu juga bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah untuk kita semua, dan bermanfaat untuk lingkungan kita juga. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mengangkat tema terkait kesehatan ya Bapak Ibu, khususnya karena kita lagi bulan puasa nih. Jadi kita akan mengangkat kembali materi terkait apa sih manfaat dari puasa ini yang mungkin dari Bapak Ibu semuanya juga sudah sering mendengarkan materi ini atau mungkin sudah tahu ya, tapi kita akan brainstorming kembali, kita akan ulik kembali menjadi pengingat yang dengan Bapak Ibu mohon maaf yang di sini yang tidak menjalankan puasa, namun untuk Bapak Ibu yang menjalankan puasa Ramadan bisa lebih fokus lagi untuk memperbaiki puasanya agar pola hidupnya lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja sambut pemateri dan narasumber serta trainer kesehatan dari ISQ Masa Persiapan Pensiun yang kali ini tak lain dan tak bukan oleh dokter kita, Dokter Intan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Dia. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Siang, dok. Wah, ini kalau melihat dokter tuh saya ini seperti tidak puasa karena selalu fresh, selalu segar, selalu Iya, cantik, luar biasa energinya sampai sini. Terima Masya kasih, Allah. dokter sudah join dan berkenan ya, dokter untuk hadir dalam sesi ini. Dan langsung saja mungkin dokter karena waktunya terbatas dan kita tidak akan eh, banyak-banyak cakap. Mungkin di sini saya yang banyak cakap ya Bapak Ibu, mohon maaf. Karena waktunya terbatas dan mungkin nanti pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan dokter. Oke, terima kasih, Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Pagi, Allahumma sholli pagi. ala Pagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Apa kabar Bapak Ibu semua? Puasa ini boleh izin interaktif ya Bapak Ibu semua ya. Oh mungkin karena ini sudah siang ya. Memang kalau Iya.
siang kan jam-jam segini, jam puasa itu tepat untuk tidur siang sebetulnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke, nggak apa-apa. Untuk hari ini nih spesial, walaupun kita puasa nih, sama-sama puasa di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah tetap izinkan ya, siang hari ini walaupun puasa tetap semangat. Boleh seperti itu? Boleh, Boleh. dokter. Oke, siap. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah. Saya punya jawaban khusus nih untuk Bapak Ibu semua. Jika saya bertanya apa kabar, Bapak Ibu boleh jawab dengan sehat, bermanfaat. Boleh? Seperti itu? Sambil Boleh. tangannya ikut gerak, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita bisa merasakan nih, sehatnya tuh benar-benar dirasakan di tubuh juga. Boleh ya? Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat Sehat. Sehat, bermanfaat. Sehat bermanfaat. bermanfaat. Sehat. Alhamdulillah. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, sehingga selalu bisa menebarkan manfaat baik untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Amin. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali saya pada kesempatan siang hari ini bisa berjumpa bersama Bapak Ibu semua, keluarga besar sejuta senyum pensiun. Masya Allah, walaupun kita sedang sama-sama puasa ya Bapak Ibu ya, dan Ya, kita ada di tempat kita masing-masing nih, namun Allah izinkan kita bisa bersilaturahmi dan belajar bersama pada kesempatan sore hari ini. Gimana Bapak Ibu puasanya lancar? alhamdulillah. 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 Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan dilancarkan sampai Alhamdulillah, Lebaran ya, lancar. Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah Pak Yudi. Amin. 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 Oke, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah puasa dan bagi yang Muslim juga sudah melakukan puasa ini sejak kecil ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sudah paham betul sebetulnya tentang puasa ini. Namun izinkan saya pada kesempatan hari ini saya berbagi ilmu berkaitan dengan kesehatan yang memang spesifikasinya berkaitan dengan puasa. Boleh seperti itu Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya. Oke. Boleh. Siapa nih di Siap. sini yang Boleh Bu Dokter. boleh? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Siapa nih di sini yang saat puasa ini pengen dalam kondisi sehat nih? Ya, baik puasa nanti Lebaran dan seterusnya sehat gitu. Sehat fisik Saya, saya. Yang ingin sehat secara mental saat puasa atau nanti Lebaran, bahkan nanti setelah Lebaran ya dan puasa berikutnya. saya, Ya. Yang ingin bahagia, saya. Semua pengen bahagia. semuanya ingin bahagia. Ya. Saya. Bismillah, kita akan kali ini membahas tema tentang puasa dan ya berkaitan dengan kesehatan. Oke, insya Allah mudah-mudahan ya bisa menambah keilmuan Bapak Ibu tentang puasa ini. Oke, boleh slide-nya, Mbak Dia? Nah, kita akan membahas tentang keajaiban puasa, manfaatnya bagi kesehatan fisik dan mental kita. Oke, next. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah ketemu saya di kelas training. Mungkin ada juga yang belum ketemu. Perkenalkan nama saya Dr. Wiharti Intan Permatasari, Bapak Ibu. Saya seorang dokter, sekaligus psikolog klinis, dan juga seorang hipnoterapis, Bapak Ibu. Jadi spesifikasinya banyak menangani tentang apa case-nya nih, case-case hipnoterapinya, tentang psikosomatik dan biasanya sih gangguan cemas. Karena memang kebetulan Allah titipkan sebuah klinik di daerah Brebes, Bapak Ibu, dan banyak pasien yang datang, mereka mengeluh fisik sakitnya, sakit lambung, sakit kepala, tapi kok sering banget kambuh. Itu sudah ke dokter 1, 2, 3, shopping dokter, kok masih sering kambuh juga. Ternyata setelah dicek itu mengaku beberapa dokter ngecek normal dok. Ternyata sumber utamanya dari pikiran, yang biasa dikenal dengan psikosomatik. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke materi puasanya nih, saya mau nanya nih sama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kan berarti ini sudah pensiun semua ya? Atau ada yang baru mau masuk gitu? Masih ada Baru yang mau masuk, Ada Dok. yang baru mau masuk ya. Tapi juga ada yang pensiun sudah ya Mbak Dia?
Udah, Bu. Udah. Ada, oke, baik. Nah, Bapak Ibu semua, apa sih tantangan khususnya dalam hal kesehatan ya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu hadapi nih di usia-usia lebih dari 50 tahun? Ya, saat menjelang pensiun maupun saat sudah pensiun. Apa sih? Boleh secara interaktif boleh disampaikan atau boleh ditulis di chat. Kira-kira sih apa sih tantangan ya khususnya kesehatan, misalkan sakit apa sih yang sering dialami atau apa gitu? Boleh, Bapak Ibu. Kira-kira apa sih tantangannya bagi Bapak Ibu nih sebelum masa pensiun menyambut masa ini ya, kalau saya bilang sih selalu bilang alih profesi ya, biar tetap semangat ya, karena apapun profesinya nanti di rumah, walaupun di rumah nih, ya tetap juga kan, itu adalah profesi ya, biar semangat Bapak Ibu. Oke, kira-kira apa sih? Badan sakit-sakit, pegel, napas pendek. Oke, Bu Seti, terima kasih. Yang lain apa lagi nih? Kira-kira di usia 50 tahun. Ada nggak mungkin dari Bapak Ibu tuh yang punya hipertensi, sudah mengalami mulai tensinya tinggi. Mungkin ada ya, satu dua ya Bapak Ibu ya. Ada Gula. dokter, jadi bahkan di beberapa survei yang sudah kita share, kecemasan yang besar juga Bapak Ibu ini soal kesehatan, menurunnya kondisi kesehatan. Oh, oh, ada yang mengalami sakit CA. Bu Emi, mudah-mudahan Allah izinkan Ibu survive, pulih, dan bisa mengalahkan CA-nya ya. Amin. Kita Amin. doakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bu Emi selalu survive, diberikan semangat selalu dan Allah izinkan untuk pulih kembali. Amin. Amin. Malas gerak dok. Oke, ini tantangan lebih tantangan puasa ya. Apa nggak puasa juga malas gerak nih, Wak? Atau malas geraknya ada kaitannya sama pegel-pegelnya jadi malas gerak. Biasanya kalau pegel-pegel kaitannya sama asam urat ya biasanya ya. Mager, males gerak itu Oh, kayaknya oh. nggak cuma 50 tahun ke atas sih, Dok. Semuanya ya. Iya. Apalagi lagi puasa ya, mager ya. Oke, siap. Asam lambung. Oke, asam lambungnya mulai agak naik-naik gitu ya. Oke, baik. Kalau bangun tidur pegel-pegel dokter. Nah, bisa jadi ini karena ya ada isialgia atau ada juga asam urat mungkin ya. Atau bisa jadi sebetulnya karena capek aja bisa. Tenaga kurang, sakit pinggang, sekaram. Pak Rusman, sekaram itu apa ya, Pak Rusman ya? Bahasa lokal mungkin, daerah mungkin Pak Oh, Rusman. bahasa daerah ya. Iya, mohon maaf. Sekaram ini apa ya? Mungkin Bapak Oh, Ibu ya. Oh, keram. keram. Oke, baik. Siap. Kosakata baru Oke. ini, Pak. Iya, saya baru Hmm. dengar nih. Oke, rata-rata ini ya, banyak yang ya sakit pegel-pegel, asam lambung, pegel-pegel, sakit pinggang, itu banyak ya. Oke. Ibu Lupa, sama. sekarang suka kram kaki. Oke. Oh iya, iya, iya. Oke, kram ya. Pegel-pegel, kramnya disertai pegel-pegel atau kram aja nih, Bu? Bu Sylvia dan Pak Rusman. Ini pegel-pegel, Dok, yang Bu Sylvian, Bu Sylvian Pegel-pegel ya. ya, banyakan ya. Pegel-pegel dan kram. Ya. Dan selain pegel-pegel, pegel-pegel dan kram, banyak nih pegel-pegel. Pegel-pegel, iya, selain memang bisa jadi kecapean, bisa juga karena memang mungkin asam uratnya tinggi gitu ya. Nah, terus hipertensi, mungkin beberapa juga ada yang DM gitu ya. Oke. Dan Bapak Ibu, berkaitan dengan tema kita sore hari ini, ternyata Bapak Ibu perlu tahu nih, ternyata puasa itu bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu yang memang punya keluhan seperti pegel-pegel karena asam urat, punya keluhan hipertensi, punya keluhan juga diabetes mellitus, kemudian juga punya keluhan berkaitan dengan gampang stres, gampang cemas, itu ternyata berdasarkan riset, ternyata bisa diatasi sebetulnya dengan puasa yang tepat. Oke, next.
Nah, cuman kenyataannya nih Bapak Ibu, nih yang sudah dialami mungkin sendiri oleh Bapak Ibu atau Bapak Ibu mungkin pernah lihat, dengar dan rasakan ya. Saat puasa atau orang lagi puasa, menurut Bapak Ibu yang punya gula, ini kecenderungannya rata-rata gulanya pada naik atau cenderung turun sebetulnya setelah puasa. Kolesterolnya yang biasanya sebelumnya tinggi atau sebelumnya normal, kira-kira saat puasa itu menurut Bapak Ibu dari apa yang Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan, itu kira-kira banyak kan setelah puasa malah cenderung naik atau turun nih? Naik dok, naik. Naik. Iya, naik. Oke, betul sekali, Pak. Soalnya Banyak takjilnya ngawur. takjilnya Kebanyakan ngawur. gorengan takjil. Jujur ini. Iya, betul. Aku kemarin itu sebelum puasa itu kolesterolku masih apa 150. Heeh. Kemarin eh 190. 150 jadi 190 ya, agak naik Iya, sih. Tapi alhamdulillah masih itu normal, Pak. peningkatan. Jadi ada Peningkatan. peningkatan. Selain Iya, takwa iya, iya. juga kolesterol juga naik. Apa Selain ada iman dan peningkatan? takwa, kolesterol ikut naik, Pak. Iya, Oke, iya. siap. Betul, betul. Apakah ini dialami oleh Pak Budianto aja nih? Atau hampir semuanya seperti itu? Ada yang Rata-rata, bisa Bu. Usia rata-rata 50 ke begitu. atas. Oke, siap. Terus Oke. olahraganya males. Olahraganya males. Oke, Betul Iya. siap. tuh, Pak. Mager. Mager tadi ya, Bu, Pak. Jam segini udahlah pokoknya ketemu bantal itu best banget. The best ya, Pak, Bu. Oke, siap. Nah, jadi salahnya di mana nih, Bapak Ibu? Padahal risetnya itu mengatakan bahwa ya, puasa ini sebetulnya baik sekali untuk menjaga kita ya tetap prima secara fisik dan mental. Tadi udah dikasih bocoran nih sebetulnya ya Bapak Ibu ya, bahwa ya takjilnya ini apa namanya? Ya semrawut gitu ya. Ngawur. Takjilnya ngaco. Apakah seperti itu semuanya? Betul ya? Mungkin hampir rata-rata dari kita itu seperti itu. Mungkin yang biasanya kita kalau nggak puasa itu nggak nggak dihadapkan dengan yang manis-manis nih. Tapi begitu puasa itu selalu ada yang manis. Kalau nggak kolak, bubur bloho, kalau nggak bubur sumsum ya kan? Kalau nggak bubur sumsum, cadil ya kan? Kalau enggak itu minuman-minuman yang manis beraneka ragam setiap hari. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan itu Betul, yang betul. ternyata bikin puasanya jadi yang meningkatkan selain iman dan takwa, kolesterol juga meningkat. Oke, nah ternyata Bapak Ibu, kalau kita mampu berpuasa secara mindfulness dengan aware, ternyata puasa ini dari beberapa riset itu ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, berikut adalah beberapa manfaat dari puasa, Bapak Ibu. Yang tadi dulu? Oke. Nah, yang pertama, puasa itu ternyata mampu mendetoksifikasi dan meregenerasi sel. Jadi, puasa ini, Bapak Ibu, berdasarkan beberapa riset, itu ternyata mampu mengurangi radikal bebas dan peradangan. Dan karena organ-organ dalam, baik usus, lambung, saluran pencernaan, hati, dan ginjal, ini saat kita puasa itu mereka beristirahat. Sehingga ya secara otomatis ya fungsi organ vital tersebut jadi membaik. Dan puasa ini Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahwa ada yang namanya otofagi. Jadi tubuh kita Bapak Ibu itu ternyata bisa membersihkan atau memakan diri kita sendiri. Khususnya adalah sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang sudah tidak bagus lagi. Bahkan ini secara risetnya yang dilakukan oleh Dr. Yoshinori Osumi, dia adalah peraih Nobel kedokteran tahun 2016. Di situ menyatakan bahwa bahkan otopagi ini juga bisa memakan sel-sel
kanker yang ada di dalam tubuh. Jadi puasa ini ternyata Bapak Ibu seharusnya itu ternyata sangat baik untuk kesehatan kita. Karena selain bisa mendetoksifikasi, juga puasa ini selama puasa kita kalau puasa Ramadan itu kan berarti kurang lebih 14 jam ya Bapak Ibu. Itu ternyata secara otomatis tubuh kita itu melakukan bersih-bersih. Jadi semua sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang mati, ini diregenerasi dengan yang namanya proses autofagi ini. Nah, dalam penelitiannya, Dr. Yoshinori menyebutkan saat manusia melakukan puasa dalam waktu lebih dari 12 jam, itu maka akan terjadi proses autofagi ini. Autofagi ini adalah proses pembersihan sel. Tubuh dapat memiliki mana yang harus dirusak, dirombak, dan dimatikan. Nah, tentu tujuan dari autofagi ini adalah untuk perbaikan sel atau regenerasi. Oke, jadi ada dua fungsi nih untuk bersih-bersih tubuh kita, yaitu melalui mekanisme detoksifikasi dan regenerasi sel. Mbak Dia, next boleh? Oke, mungkin otofagi ini sebetulnya efektifnya di berapa jam sebetulnya? Ada riset yang mengatakan kalau Dokter Yoshinori ini mengatakan lebih dari 12 jam itu sudah dianggap puasa dan itu proses otofagi sudah bisa berlangsung. Tapi ada juga yang memang beberapa risetnya sekarang sudah banyak, ada lebih dari 5.000 riset tentang ini dan ada yang menyampaikan bahwa ini bisa dilakukan secara dalam waktu yang efektif itu lebih dari 16 jam. Ini yang mencetuskan ide untuk melakukan puasa intermittent fasting. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar mungkin atau melihat atau merasakan sendiri melakukan intermittent fasting ini di luar puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan 14 jam nih. Kalau intermittent fasting itu paling pendek adalah waktunya 16 jam puasa dengan jendela buka puasa 8 jam. Next, Mbak Dia. Nah, selain itu, jadi puasa itu tadi ya bisa mendetoksifikasi dan melakukan autofagi, mekanisme autofagi. Selain itu juga saat kita melakukan puasa, itu ternyata bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, tentu saat puasa ini, kenapa kok bisa nih? Begitu puasa, risiko penyakit kardiovaskulernya menurun, itu ada kaitannya dengan manajemen emosi sebetulnya. Dan satunya lagi adalah makan, pola makan kita. Kecenderungan orang-orang yang punya penyakit kardiovaskuler ini dia berkaitan dengan tadi erat hubungannya dengan emosi dan pola makannya. Banyak makan-makan yang mengandung lemak sehingga berpotensi meningkatkan kolesterol dan trigliserid. Yang kolesterol dan trigliserid ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia kalau kelebihan dia disimpan dalam apa? Dalam bentuk lemak. Jadi gambarannya Bapak Ibu semua, lemak yang disimpan di dalam tubuh, khususnya kolesterol-kolesterol itu bisa berbentuk plak. Plak yang disimpan di pembuluh darah. Yang ini berpotensi untuk meningkatkan penyakit kardiovaskuler, khususnya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, bayangkan ketika orang biasa cenderung makan kolesterol, makanan yang cenderung tinggi kolesterol, itu makannya sembarangan, begitu puasa dengan puasa yang tepat, itu ya seharusnya jumlah kolesterol atau lemak yang masuk ke dalam tubuh seharusnya berkurang. Kalau itu berkurang, ya maka ini akan mempengaruhi kadar kolesterol dan trigliserid darah. Dari beberapa studi menunjukkan penurunan signifikan LDL dan HDL-nya atau kolesterol baiknya itu meningkat. Nah, beberapa penelitian ini bukan saat Ramadan puasanya ya Bapak Ibu, memang puasa yang didesain emang untuk penelitian.
Jadi beberapa menggunakan memang intermittent fasting. Nah, pengaruh puasa terhadap tekanan darah juga sangat positif. Ya, selain memang bisa mencegah aterosklerosis itu tadi pembentukan plak di pembuluh darah, itu juga bisa menurunkan tekanan darah. Karena saat puasa ini kita belajar untuk memanajemen stres. Betul ya? Kita jauh lebih sabar. Ya kan? Kita yang tadinya mungkin apa-apa gampang marah, gampang naik, ini karena ya selain lemes sih sebetulnya, itu juga mencoba untuk sabar sehingga ya emosinya lebih teratur. Dan ini sangat berpengaruh terhadap permeabilitas pembuluh darah. Jadi fleksibilitas pembuluh darahnya itu jadi lebih baik, nggak tegang terus gitu. Sehingga otomatis jadi tekanan darahnya pun akhirnya bisa menurun. Oke, next. Nah, selain itu juga ternyata puasa ini ternyata juga bisa membantu menurunkan berat badan melalui defisit kalori. Jika memang Bapak Ibu melakukannya ini dengan baik sebetulnya kalau misalkan takjilnya nggak barbar gitu ya, dalam artian takjilnya nggak ngawur gitu, ya pasti seharusnya ya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tiap harinya seharusnya berkurang. Betul ya Bapak Ibu? Kalau berkurang ya otomatis seharusnya timbangannya jadi berkurang juga karena tidak banyak eh, makanan yang disimpan di dalam tubuh kita, jadi lemak gitu kan. Oke. Dan ini memang banyak terjadi, penurunan ini bisa dilihat ya. Jadi riset-riset ini bukan saat puasa Ramadan, tapi melainkan puasa yang memang di-create, yaitu melalui salah satunya intermittent fasting. Dan studi ini sudah dilakukan oleh Dr. Michael Mosley. Michael Mosley ini yang menemukan intermittent fasting, Mbak Bebu. Ternyata puasa selain bisa menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Bagaimana tidak? Karena kan otomatis secara begitu puasa, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kan dalam jumlah yang berkurang, defisit. Gula yang manis-manis juga otomatis berkurang. Sehingga insulin itu diberikan waktu untuk mengenal kembali gula dengan baik. Sehingga insulin bisa nih ketemu kenal gula lagi dan membawa gula masuk ke dalam sel dengan baik untuk dirubah menjadi energi. Akhirnya tentu saja karena insulinnya bekerja dengan baik, akhirnya puasa ini juga bisa mengendalikan gula darah. Oke. Dan kalau dalam kasus diabetes mellitus, ini banyak risetnya bahwa memang puasa ini ternyata bisa membantu Bapak Ibu untuk masuk dalam fase remisi untuk pasien-pasien yang mengalami DM atau diabetes mellitus. Remisi itu apa sih, Dok? Remisi itu kondisi di mana pada orang yang mengalami gula darah tinggi itu gula darahnya normal stabil tanpa obat gitu. Bisa salah satunya itu bisa dengan ikhtiarnya adalah dengan puasa ini. Oke. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan ini. Jadi tadi puasa itu ternyata seharusnya bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan berat badan, bisa menurunkan kadar gula darah. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan sampai sini? Silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan untuk penjelasan dari dokter tadi? Silakan Bapak Ibu semuanya. Saya benar mau tanya. Oke, silakan. Mohon izin Pak Ahmad Sofan. Oke, Iya, Silakan. Pak. kebiasaan saya kalau buka puasa itu nggak makan makanan takjil itu langsung minum air putih terus makan gitu baik nggak begitu terbuat usus gitu. Kalau kebiasaan saya begitu nggak makanan yang lain gitu langsung makan nasi aja. Oke, jadi
Pak Ahmad Sofan kalau misalkan buka puasa ini langsung minum air putih sama makan nasi gitu ya? Iya gitu betul. Oh, Masya Allah. Terus terbukti gimana Pak? Begitu dicek habis Lebaran gimana kadarnya? Maksudnya dicek apa yang gitu? Dicek mungkin pernah nggak Bapak dicek tensinya, gula darahnya, kolesterolnya? Sehari-hari normal aja gitu dokter. Kalau misalnya. Alhamdulillah, betul sekali Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sofyan sudah mencontohkan memang puasa yang baik ya, puasa Ramadan yang baik. Memang baiknya memang tidak tidak jadi kayak balas dendam nih. Kayak saya masih kadang juga seperti itu. Mungkin Mbak Dia juga sama ya, Mbak Dia. Iya kalau makan gorengan pun istilahnya cuma ngicip satu gitu udah kalau. Ah, iya, Ya. sip. Terima kasih Pak Sofan, luar biasa. Ya, kayak saya kadang suka masih balas dendam nih seperti Bapak, Ibu, mungkin juga ada ya yang saya sama seperti saya yang kadang masih balas dendam nih. Mungkin Pak Budianto ya, Bu Seti dan Bapak Ibu semua. Nah, ternyata kita perlu nih belajar dari Pak Sofan. Ternyata memang baiknya ketika kita berbuka puasa, sebetulnya pola makannya sebetulnya harusnya nggak berubah, seharusnya tetap saja minimal. Akan lebih baik kalau mengurangi yang memang tidak perlu. Tapi kalau misalkan belum bisa nih mengurangi, ya setidaknya pola makan yang kita makan saat puasa itu memang sebaiknya adalah pola makan yang kita makan saat nggak puasa juga. Oke, terima kasih Pak Ahmad Sofan atas sharingnya. Sama-sama Bu Dokter. Baik, ada lagi mungkin yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Adakah dari Bapak Ibu mungkin? Kalau tidak ada, Dok, oke. Assalamualaikum. Dok, Waalaikumsalam. Silakan Bu Sati. nah, kalau saya dok, Ya, eh, ya, Bu kalau Seti. buka puasa tidak ada masalah, Oke. tapi setelah sahur, itu kan saya menderita ada tumor di lambung sama di Hmm, usus. Nah, itu kalau misalkan dia makan habis subuh itu, habis apa sahur itu, dia seperti ada gas melebihan tuh keras itu, di atasnya itu dekat lambung itu tuh keras mengeras. Ah, dia keras sekali dok. Nah, saya balur sama kayu putih, mungkin ada gas atau apa ya itu yang keluar terus. Langsung saya rehat dengan duduk, dengan duduk bertenang gitu dengan apa sambil melihat kajian atau apa. Nah, itu baru dia mereda berapa, ada sekitar 1 jam baru dia enak perutnya itu. Kenapa begitu ya dok? oke. Solusinya apa untuk saya dok? Tapi Berarti, udah saya makan oke. sedikit, saya makannya tidak banyak dok. Saya Oke, banyak baik. air putih dan banyak kurma. Itu saya Berarti karena ini, kadang ada buah saya makan buah. oke, siap. Berarti kalau puasa, kalau sahur itu makannya lebih ke buah, kurma, dan kalaupun memang makan yang berat itu hanya sedikit gitu ya, Bu? Ya, nasinya sedikit, hanya protein yang saya banyakin. Proteinnya yang banyak. Oke, baik. Ibu, kalau buka puasa, apakah gejala ini juga muncul atau hanya saat ini saja, sahur saja? Sahur saja. Oh, Tapi kadang-kadang saya kalau buka puasa air putih, kan nggak air teh manis tapi nggak manis ya, air teh tapi tidak manis. Hanya mm-mm. makan gorengan satu, kadang-kadang saya karena kelaparan makan gorengannya dua gitu. Oh, oke. Nah, baru Baik. makan nasinya berjeda dok. Berjeda Oke. mau sholat isya, kira-kira sholat isya 15 menit lagi baru saya makan berat, baru ibadah yang lain gitu. Oke, siap. Dan memang apa yang dilakukan sama ibu udah tepat sih. Makannya apa langsung buka dulu, ya walaupun tidak banyak gitu. Cuman karena memang ada gangguan di lambung, boleh sih dijeda sebentar. Tapi baiknya sih memang hanya sebentar, jangan terlalu lama karena eh, kita sudah puasa 14 jam ya. Jadi eh, boleh dijeda sebentar, terus langsung makan lagi boleh. Ya, dan memang makannya memang kalau punya gangguan di lambung, apalagi tadi mohon maaf Bu Seti ada CA di lambung ya, sama di usus, ya memang Iya. diperlukan makan yang sedikit gitu. Kalau mungkin porsinya porsi saat makan biasa, ya hari biasa mungkin sedikit tapi sering boleh, tapi kalau misalkan kok lagi puasa ya memang ya sedikit dan berjeda sih.
untuk memberikan waktu untuk lambung bisa mencerna dengan baik. Nah, terus Ya, makanan apa sih yang memang harus baiknya dimakan gitu ya, Bu? Jadi makanannya memang yang disarankan adalah makanan yang tinggi protein dan Ibu sudah melakukan itu. Makanan tinggi protein ini fungsinya untuk apa? Sebetulnya makanan tinggi protein ini fungsinya adalah untuk membantu proses regenerasi sel. Karena proses pembentukan sel tubuh kita itu perlu protein tinggi. Dan apa yang Ibu lakukan sih sudah tepat. Nah, bagaimana kalau misalkan kok makanan yang dimakan adalah buah? Nggak apa-apa, karena buah ini termasuk makanan yang memang ringan dicerna oleh oleh lambung. Apalagi memang lambungnya memang ada ini ya Bu, ada kendala di sana sedikit sehingga ya memang memberikan kemudahan untuk lambung lebih bisa mencerna dengan baik. Boleh dengan buah, tapi pastikan sih Bu, buah-buahan yang Ibu konsumsi adalah buah-buahan yang sifatnya basah. Basah ini dalam artian ya prinsipnya nggak asem lah. Apa sih buah yang sifatnya basah ini? Ya bisa pir, bisa pisang, bisa eh lain sebagainya sebetulnya. Dan memang dari risetnya tadi, puasa ini sebetulnya baik untuk ibu dengan catatan memang harus bijak. Karena apalagi ini CA-nya di lambung kan, berarti kalau misalkan kok dalam kondisi sehari-hari kita makan seperti biasa, itu kan aktivitas lambung sangat tinggi. Begitu puasa, ya lambung diberikan waktu untuk istirahat. Harapannya dalam waktu itu, ya bisa terjadi regenerasi sel di sana. Ya mudah-mudahan dengan puasa yang baik dan bijak, tadi mudah-mudahan bisa terjadi autofagi pada sel kanker itu sendiri, sehingga mudah-mudahan bisa mempercepat proses pemulihan. Seperti itu, Bu Seti. Mudah-mudahan menjawab ya. nah, terima kasih dok atas Sama-sama, Bu masukannya dan Seti. saran. Oke, baik. Kita lanjut boleh ya, Bapak Ibu ya? Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. 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 Oke, siap. Kita masuk lagi ke eh, manfaat puasa selanjutnya. Ternyata nih, bukan hanya tadi yang tadi di awal itu kan manfaat puasa tentu untuk kesehatan fisik ya, secara fisik ya Bapak Ibu ya. Meregenerasi sel, terus juga menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan. Jadi makanya diet-diet yang sedang tren saat ini dan waktu itu sih yang mengawali sebetulnya di Indonesia itu ini ya, Deddy Corbuzier ya. Dia mengawali dengan diet intermittent fasting. Dan itu jadi populer banget saat ini ternyata ya itu bisa banget bantu untuk menurunkan berat badan. Banyak yang menggunakan intermittent fasting ini dengan jendela makan 8 jam, jadi 16 puasa, 8 jam buka. Ada juga yang jendela makannya cuma 4 jam, jadi 20 jam puasa, 4 jam buka gitu ada. Ada yang kayak puasa Daud, sehari puasa, besok enggak gitu ada. Ada yang 5 banding 2 mekanismenya, 5 hari puasa, maaf, 5 hari buka, 2 hari puasa. Ada yang seperti itu. Dan memang ternyata ini efektif untuk menurunkan berat badan. Mungkin Bapak Ibu yang memang punya program nih menurunkan berat badan, boleh menggunakan puasa. Pada puasa Ramadan ini, ya baiknya tadi harus bijak, ya kan? Harus ingat dulu niatnya puasa untuk apa? Ya, untuk ibadah, yang kedua untuk kesehatan. Gitu sih. Nah, selain itu, ya, selain memang tadi untuk memenuhi semua kesehatan fisik, ternyata puasa ini juga bisa meningkatkan fokus dan fungsi kognitif. Jadi, baik Pak Budianto, terima kasih banyak. Jadi puasa ini saat kita puasa dengan tepat itu ternyata bisa mempengaruhi produksi hormon dan neurotransmitter, meningkatkan brain derived neurotrophic factor saat puasa. Nah, BDNF ini dia fungsinya di dalam tubuh kita itu membantu kita untuk neurogenesis. Neurogenesis itu membentuk sel-sel otak yang baru, neuron-neuron yang baru. Terus neuroplastisitas. Jadi membuat
fungsi otak kita itu jadi kayak plastik. Jadi sangat fleksibel dan juga neurotransmitter ini itu protein ini dia juga berfungsi untuk neuroproteksi. Jadi melindungi sel-sel otak kita. Nah, BDNF ini mendukung tentu saja tadi terjadinya neurogenesis atau pertumbuhan sel otak yang baru. Juga meningkatkan fungsi kognitif. Nah, ini yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Fungsi ini baik sekali untuk Bapak Ibu untuk mencegah sebetulnya terjadinya demensia dan Alzheimer. Ya, jadi saat kita puasa itu ya otak kita jadi lebih baik fokusnya. Kemudian juga fungsi berpikirnya juga jadi meningkat. Kemudian juga selain itu ternyata mampu berkolerasi terhadap kesehatan mental kita. Jadi bisa menjaga suasana hati kita lebih baik. Oke, next. Nah, selain itu juga puasa ini juga ternyata berpotensi untuk melindungi kita terhadap penyakit neurogeneratif. Neurodegeneratif itu seperti pikun gitu, Alzheimer, Parkinson, kemudian juga demensia dan lain sebagainya. Nah, tadi ini masih ada kaitannya dengan mekanisme otopagi tadi. Jadi puasa ini saat kita puasa itu otopagi, ya otofagi itu juga terjadi pada sel-sel neuron. Jadi sel-sel yang tua, sel-sel yang sudah kurang baik, sel-sel yang sudah rusak, ini juga dimakan oleh tubuh kita sendiri. Sehingga ya terbentuklah regenerasi sel otak dengan baik. Gitu. Nah, puasa juga ternyata mengurangi peradangan otak, meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar kita, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, tentu masih ada kaitannya dengan BDNF tadi, ternyata hal ini berdampak positif pada kesehatan mental. Jadi riset menunjukkan bahwa puasa ternyata dapat berdampak positif pada kesehatan mental, seperti mengurangi stres, cemas, dan depresi. Puasa juga dapat meningkatkan konsentrasi, ketenangan batin, dan kualitas pengontrolan diri. Tentu ini jadi baik sekali untuk manajemen stres. Ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, itu adalah tadi fungsi-fungsi dari puasa. Selain memang baik untuk kesehatan fisik kita, juga puasa juga bisa meningkatkan kinerja kognitif kita, daya berpikir dan belajar kita. Sekaligus juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Jadi mental kita atau mood kita akan jauh lebih stabil saat berpuasa. Nah, ada yang perlu didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Mohon maaf, dokter. Tadi sampai sini ya, dok. Nah, oke. Tanya lagi Bu Dokter, Oke, boleh. Silahkan, Bapak. kalau hari nggak puasa gitu kan, minum air itu nyampe 2 liter gitu yang diharuskan ya Bu Dokter Oke, ya. Tapi kalau puasa gimana Bu Dokter? Kalau kebanyakan gitu kayaknya oke, kembung baik. gitu. Sebetulnya pola puasa itu untuk kebutuhan air, Pak Sofan, itu sebetulnya sama. Bahkan ada yang beberapa riset yang menyampaikan bahwa ya ditambahin lebih baik. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap minum 2 liter per hari? Ya, memang kita harus mensiasatinya. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu dengan jam makan yang pendek. Terus kita harus minum 2 liter. Ya kita setidak-tidaknya bisa mensiasati. Misalkan begitu nih, gitu, kita minum air putih dulu nih. 1 gelas. Misalkan 250 liter nih. Ya kan? Kemudian kita sholat maghrib dulu nih. Nah ini baik banget nih untuk mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang mau diet ya. Kayak Mbak Dia mungkin mau diet bisa juga nih.
habis habis itu boleh kalau misalkan nanti kalau misalkan ditunda lagi saya ini nih apa namanya puasa apa lambungnya protes nih boleh makan dulu boleh kemudian ditutup lagi dengan minum lagi 250 liter lagi. Jadi habis sholat boleh minum dulu boleh 250 liter boleh. Atau enggak tadi makan dulu. Habis makan 250 liter. Nah itu kan sudah 500 liter sebelum terawih. Ya kan kita ngobrol-ngobrol sebelum terawih ya sambil kita minum-minum tuh harapannya sebelum terawih itu udah masuk 250 liter lagi. Udah 750. Kemudian setelah itu di jam setelah traweh itu boleh minum lagi 250 liter lagi udah 1 liter Bapak Ibu ya kan setelah traweh mau tidur baiknya minum lagi sebetulnya 250 liter lagi ya itu sudah 5 kali 1.250. Nah sebetulnya bagi Bapak Ibu yang memang sudah pensiun dan pensiunnya ini sudah pensiun ya dan sudah aktivitasnya itu berkurang, sudah banyakkan di rumah, itu sebetulnya 1.500 saja sudah cukup. Nah, 2 liter itu memang sebaiknya untuk Bapak Ibu yang memang masih aktif nih. Mungkin walaupun sudah alih profesi, tapi masih berkegiatan aktif, itu tetap 2 liter. Tapi kalau sudah memang kurang aktif, boleh 1,5 liter. Nah, tadi menjelang tidur aja sudah 1.250. Ya kan, sahur baru buka itu boleh 250 lagi. Ya, itu sudah 1.500 nih udah mencukupi untuk Bapak Ibu memang yang sudah memang aktivitasnya memang sudah kurang aktif daripada dibandingkan dengan dulu. Tapi kalau misalkan kok masih aktif, nah begitu sahur nying, masuk nih. Habis makan 250 lagi, begitu nying gitu 250 liter lagi dan itu sudah pas 2 liter. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu. Hitungannya. Cuman ini yang bisa dikondisikan ya dengan Bapak Ibu semua ya. Ya idealnya memang seperti itu Pak Sofyan. Iya, Mudah-mudahan benar. jawab ya Pak Sofyan ya. Iya, benar. Oke, baik. Makasih Bu Dokter. Sama-sama. Boleh ada yang masih perlu didiskusikan Bapak Ibu? Ini kalau tidak ada mungkin dari Bapak Ibu boleh dok. Saya mungkin dari Bapak Ibu juga ya. Tadi juga di depan Pak tadi siapa ya Pak Bowo ya. Pak Budianto itu juga pernah mengalami ini dok. Kita kalau puasa sebenarnya makanan kita tuh kalau dilihat kan cuma satu kali ya dok. Misal kayak saya tuh jarang sahur, jadi sahur tuh cuma mungkin makan minum air putih, kemudian makan buah sudah. Tapi memang ketika makan malam itu agak lumayan banyak dan tiba-tiba udah tiap kali buka itu lemas saja dok gitu. Sedangkan itu cuma satu kali ya dok. Cuma kok dari berat badan nggak ada perubahan signifikan ya dok. Padahal makannya cuma satu kali itu sih dok. Oke, baik Mbak Dia, terima kasih. Ini bisa mungkin dilihat juga ya Mbak Dia, komposisi makanan yang dimakan ini apakah sama seperti makanan sehari-hari atau saat sahur? Saat sahur, mohon maaf. Berbeda saat puasa ini. Hmm. Mungkin yang Ya, nggak pernah ngolok jadi ngolok setiap hari gitu kan, jadi pecinta kolok gitu. Atau benar. Mungkin dari susunan ini makanannya ya dok ya. Jadi energinya tetap yang masuk. mm-mm. Jadi kenapa kok makannya 1 kali terus kok eh apa namanya sahur nggak puasa tapi kalau lemes-lemes juga pas mau buka gitu ya. Hmm. Terus juga berat badannya kok nggak naik nggak turun-turun juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari susunan makanannya. Coba apakah kita menyadari bahwa yang kita makan itu tadi balas dendam. Karena faktor balas dendam ini kan pengaruh yang biasanya kita makan cuma 1 porsi, ini makan 2 sampai 3 porsi bisa jadi. Nah, tentu ini juga akan pengaruh ke jumlah kalori yang disimpan di dalam tubuh kita. Ya kan, apalagi kita makan di jam 6. Habis itu traweh.
Mungkin tarawih kalau 23 rakaat ini lumayan nih exercise ya kan, bisa membakar kalori yang tadi. Tapi kalau misalkan kok mungkin ada yang berkendala terus nggak tarawih atau mungkin juga tarawihnya hanya 11 rakaat gitu, padahal makannya 3 porsi. Ini tentu saja sepersekian dari makanan yang sudah dimakan itu sudah digunakan untuk energi. Sisanya karena puasa ini di malam hari, tentu ini akan tetap disimpan di dalam lemari es kita. Di lemari es kita di mana di perut, di Di pipi. perut, di pipi. Jadi itu pengaruh sih. Dan yang kedua, kita mencoba mengerti bahwa komponen utama makanan apa sih yang cepat banget meningkatkan berat badan? Itu ya gula, terus karbohidrat, Oke. sama satu lagi adalah gula, karbohidrat, dan garam. Jadi kalau misalkan kok kita makan biasa sehari-hari kok nggak makan yang manis, ini puasa selama puasa makan manis terus setiap malam. Selalu ada kolak atau enggak selalu ada misalkan es buah dari 1.000 macam es buah itu keluar setiap hari ada. Nah itu juga kan pengaruh. Itu jumlah kalorinya sangat tinggi dan itu sekali lagi tadi disimpan. Dan memang yang ketiga, lemak yang ada di dalam tubuh kita itu kalau misalkan sudah jadi lemak sebetulnya untuk berubah jadi energi ternyata perlu upaya. Tidak semudah kita makan terus makanan ini jadi energi gitu. Jadi lemak ini kan tadi ada autofagi atau lipolisis gitu ya. Itu ternyata yang efektif memang ada risetnya, ada yang bilang lebih dari 12 jam, tapi ada juga yang bilang dia efektif kalau teratur lebih dari 16 jam. Makanya intermittent fasting ini memang disarankan puasanya adalah dengan puasa 16 jam, kemudian bukanya itu ada di jendela makannya itu 8 jam gitu. Jadi itu juga pengaruh. Jadi metabolisme kita untuk membakar lemaknya itu memang eh, agak butuh effort gitu. Jadi selain memang tadi makan, ya tetap sebetulnya yang disarankan adalah kita harus tetap bergerak aktif sih Mbak Dia. Oke, siap, siap. Jadi poinnya Gitu. itu ya dok ya, salah satunya bergerak aktif ya dok ya, sama Hmm. menjaga asupan. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dia. Oke, siap. Ada lagi mungkin satu lagi atau bisa dilanjut? Oke, sepertinya lanjut dokter karena tidak ada pertanyaan juga di kolom chat. Silakan Bapak Ibu Oke. kalau mau ada pertanyaan boleh juga dituliskan di kolom chat ya. Terima kasih. Dok, saya ada mau tanya lagi, Dok, boleh? Boleh, boleh, Bu Seti. Nah, Silakan Bu Ibu, Santi. dokter tadi menerangkan, apa namanya buka puasa 2 liter, terus sahur 2 liter, itu sedikit aja 2 gelas aja udah kencing-kencing dok, sampai sore dok. Gimana itu dok? Biasanya sih karena memang tidak terbiasa sih ya Bu ya. Jadi memang itu BAK-nya sering. Dan memang otomatis sih kalau misalkan kita minum air putihnya banyak, itu memang ya konsekuensinya adalah BAK-nya akan lebih sering. Dan itu sebetulnya baik untuk ginjal kita sih Bapak Ibu. Tadi mekanismenya lebih ke yang pertama tadi ya, detoksifikasi. Dalam artian kita nggak ada makanan yang berarti masuk banyak kan. Jadi apapun yang sekiranya kurang baik di tubuh kita, kita bisa keluarkan. Baik melalui hepar atau hati dan ginjal kita. Nah, sebetulnya air ini bagus, Bu. Begitu kita makan minumnya banyak, BAK-nya banyak, pipisnya banyak, secara otomatis nih, ya kotoran-kotoran itu tanpa kita sadarin ikut keluar. Sebetulnya itu sih gitu. Nah, terus gimana dok kalau pengen pipis terus? Ya itu sebetulnya merupakan ini sih ya konsekuensi ya. Kalau minum banyak ya memang BAK banyak. Apalagi memang kondisinya saat ini Bu, memang sedang dingin ya, sedang musim hujan betul ya. Bapak Ibu mungkin juga sama kan Betul. ya. Di sini lagi Iya ya, sering hujan. sama. Ya itu juga pengaruh. Mungkin akan berbeda kondisinya jika memang cuacanya bukan cuaca lagi musim hujan sih Bu. Seperti itu. Ya, Jelas sih mudah-mudahan dok. menjawab ya, Bapak Ibu. Oke, Bu Seti Oke. sudah cukup ya Bu? Sudah, terima kasih banyak dok.
Oke, sama-sama Bu Seti. Sehat selalu. Ini dari Pak Agus, Dok, di Oke, kolom siap, chat. Ya, bagus. Pak Agus Hermawan. Gejala apa, Dok, kalau ada rasa sakit di kepala dan cenut-cenut? Ini boleh lebih didetailkan lagi, Pak Agus? Ya, Oke, Bu. Ya, halo. Iya, oke. halo Pak Gus. Silakan, Pak Agus. Ya, begini kalau itu lagi puasa itu rasanya teh sakit itu kepala itu kan gejala apa kan di pertengahan bulan puasa itu kan jam 12 jam 1. Tapi kalau udah dikasih obat ya ini apakah dari migrain apa gitu penyakit gimana? Itu yang mohon dijelaskan. Oke, jadi senut-senutnya itu datang di setiap jam 12 siang gitu, Iya, Pak, di pertengahan iya puasa. betul. Jadi merasa gimana? Kenapa ini? Kalau Oke, siap. udah minum Terus obat itu nanti membaik sembuh ketika minum gitu. obatnya. Iya, gimana? Berarti minum obatnya di jam buka Kadang puasa. bukan puasa, kadang buka puasa, kadang itu pertengahan juga. Kalau udah nggak Oh, sakitnya udah nggak kuat ya udahlah di situ kata saya udah oke, bukan. sakit sekali Oke, siap. ya. Bapak, untuk untuk pusing ini sebetulnya faktor resikonya banyak ya Bapak Ibu. Untuk seseorang kok jadi sakit kepala, sebabnya apa sih? Sebetulnya faktor resikonya ada banyak. Ya. Salah satunya bisa karena punya riwayat hipertensi. Jadi Hmm. coba bisa dicek apakah tensinya cenderung stabil atau cenderung tinggi. Ini bisa mungkin pengaruh. Kemudian yang kedua bisa jadi karena kadar kolesterol yang tinggi. Ini juga boleh kapan-kapan kalau memang ini pusingnya kok udah lama, coba baiknya juga dicek juga kadar kolesterolnya, apakah normal atau cenderung tinggi. Kemudian bisa jadi kondisi-kondisi hipoglikemi, kurang gula. Ini juga bisa agak pusing sih Pak, tapi sebelum pusing biasanya kalau kondisi hipoglikemi atau kurang gula atau suren gitu ya Pak, itu bahasa Jawanya suren Pak. Itu bisa Hmm. jadi karena kondisinya memang punya riwayat gula biasanya atau nggak sahur, lupa sahur, mungkin biasanya sahur ini nggak sahur. Terus juga bisa jadi karena satu lagi Pak, kondisi Ya. hipoglikemi ini biasanya mohon maaf, karena nggak sahur, lupa sahur, terus punya kondisi gula sebelumnya itu juga pengaruh gitu. Tapi Ya. biasanya kalau hipoglikemi ini biasanya ditandainya bukan pusing dulu, tapi lemes dulu. Lemes, lemes, lemes kok lama-lama pusing kayak mau pingsan gitu. Nah, ini kemungkinan hipoglikemi sih. Tapi kalau misalkan kok enggak kayak gitu, Dok, tiba-tiba pusing aja, lemes sih enggak. Nah, bisa Iya jadi sakit gitu, sakit kepala tuh sakit seperti juga kalau berarti ya. ya dipijit itu juga sakit. Dipijit Dipijit juga itu. sakit. Oke. Iya. Nah, kalau kadar tensi tadi dan kolesterol gimana? Aman, Bapak? Kalau kolesterol itu tinggi. Oh, betul. Kolesterol tinggi ya. Mm-mm. Mm-mm. Tensi? Tensi bagus, Tensi bagus. Ya, bisa normal. jadi ada kaitannya sama kadar kolesterol ini. Nah, Hmm. selain itu bisa juga kalau sakit kepala ada faktor yang lain nih, Pak. Sakit gigi juga bisa. Jadi gigi yang berlubang itu juga bisa berpotensi untuk menimbulkan sakit kepala. Biasanya kalau Oh sakit iya, gigi berlubang ini itu, banyak lubangnya nih giginya. ya bisa dari situ, Bapak. Biasanya kalau Itu misalkan dari khasnya karena gigi berlubang, biasanya sakit kepalanya itu di sisi kepala, di sisi gigi yang kanan. berlubang. Kadang-kadang yang kanan balik lagi ke kiri sakitnya. Kalau misalkan Bolak lubangnya balik. ya bisa bisa jadi Pak, jadi gantian gitu ya. Ya Gitu. ganti. Bisa jadi mm-mm. Bisa juga yang terakhir kaitannya sama pikiran tadi berhubungan dengan psikosomatik. Jadi Oh ya, psikosomatik itu apa sih? Psikosomatik ini adalah gejala yang dirasakan fisik. Jadi terdiri dari dua kata, psiko ya, dan soma. Soma itu tubuh, psiko itu psikis. Jadi psikosomatis adalah gejala yang dirasakan oleh tubuh fisik yang ya, disebabkan oleh pikiran atau ya, kondisi psikis. Nah, itu juga bisa nih. Biasanya kalau psikosomatik berpola, maksudnya tiap malam misalkan ya, atau tiap mengerjakan sesuatu, tiap misalkan
eh, ada deadline nih, tiba-tiba teng Ya, kepala itu mungkin ke arah psikosomatik. Terus misalkan ada stresor tertentu itu muncul tiba-tiba tegang, nah itu biasanya ke arahnya psikosomatik. Jadi ada beberapa faktor itu, Pak. Jadi baiknya memang dicek tadi apakah dicek gula, nggak selalu sih, Pak. Baiknya sih kalau misalkan punya riwayat kolesterol ya, memang ber ini ya disarankan teratur setiap sebulan sekali gitu coba dicek kolesterolnya. Karena memang tadi Bapak bilang ada kolesterol bisa jadi karena kolesterol dan itu ya bisa diturunkan dengan cara ya memberikan obat kolesterol. Salah satunya itu statin. kalau saya obat pusing, Mixagrip, Oh, obat pusing. Oskadon, Bonrek, Boleh, Pak. baru itu sembuh. Ya, ini obat-obat Waduh. bodrek, misagrip ini dia Ya, sifatnya simptomatik ya Pak. Jadi iya, untuk menghilangkan rasa nyerinya, rasa iya, sakit kepalanya, betul. tapi sebetulnya tidak menghilangkan akar masalah. Untuk akar Iya, masalahnya sebetulnya kalau memang kok kolesterolnya memang pernah tinggi, selain memang iya, obat tersebut, apa yang harus dilakukan? Tetap baiknya sih konsumsi obat ini untuk menurunkan kolesterol. Dan tentu iya, jaga pola makan, batasi makanan-makanan yang memang tinggi kolesterol. iya, Itu Bapak. iya, iya, ngerti Oke, ya, Bu, begitu dijawab Dok. ya Iya, Bapak ya. makasih. Ya, Oke. Terima kasih Pak Gus. Oke. Oke, baik. Boleh dilanjut atau masih ada lagi? Ada pertanyaan dari Pak Nurholis. Mungkin satu ini setelah itu lanjut ya dok. Mohon izin Oke, siap. dari Pak Nurholis Gozali. Maaf dok, mau tanya gimana pola makan untuk penderita fungsi ginjal? Oke, pola makan untuk penderita fungsi ginjal. Jadi, untuk beberapa case yang memang punya gangguan di ginjal, ini misalkan ginjalnya misalkan gagal ginjal kronis gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya baiknya batasi makanan-makanan yang mengandung natrium tinggi. Natrium itu apa? Natrium itu garam, Pak. Jadi baiknya batasi konsumsi garam. Semua yang asin termasuk makanan olahan itu tinggi garam. Walaupun nggak asin ya, misalkan sosis. Sosis ini kan nggak asin, tapi ternyata tinggi garam. Kemudian saus-sausan, semua penyedap rasa itu tinggi garam. Jadi baiknya sih makanan-makanan tersebut memang baiknya dihindari. Ya. Kemudian kalau memang kok tadi gagal ginjal, memang batasi asupan minum juga. Kalau misalkan pada kondisi normal, itu minumnya kan harus 2 liter ya dalam kondisi kita yang masih aktif. Kalau misalkan sudah kurang aktif, 1,5 liter. Nah, kalau misalkan punya gangguan di ginjal, ke arahnya gagal ginjal, itu baiknya sih batasannya dikurangi minumnya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan gangguan di ginjalnya ini berkaitan dengan adanya batu ginjal gitu ya, misalkan pernah di USG nih sakit daerah sini perut sebelah kanan misalkan atau sebelah kiri, terus di USG ternyata ada batu kecil kah atau ada pasir-pasir kah gitu, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ini malah harus tingkatkan konsumsi air yang fungsinya tadi detoksifikasi. Harapannya air yang banyak masuk ini membuat ya BAK-nya jadi banyak nih. Ketika BAK-nya banyak ya otomatis harapannya ya apa yang tadi tersumbat di ginjal harapannya bisa secara berkala dia ikut hanyut terbawa air itu. Jadi kalau misalkan kok ternyata ginjalnya ada batu, baiknya minum yang banyak. Nah, selain itu kalau misalkan ada batu, dok, apalagi yang harus dihindari? Baiknya yang harus dihindari adalah makanan-makanan yang tinggi asam urat, tinggi purin, termasuk ini, Pak. Ternyata kopi teh itu ternyata tinggi purin, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya asam urat, punya gangguan yang berkaitan dengan ginjal dan kaitannya dengan penyumbatan ini, baiknya hindari kopi dan teh. Utamakan minum air putih. Karena kopi dan teh, kopi itu dia dari olahan biji yang diolah lama. Teh juga dia dari daun yang diolah lama. Jadi ternyata tinggi purin. Jadi baiknya itu dihindari. Kemudian konsumsi
jengkol itu sebaiknya dihindari karena jengkol ini dia kalau dikonsumsi di dalam tubuh kita, dia di dalam tubuh membentuk asam jengkolat namanya. Yang bentuknya tuh kayak kayak duri-duri gitu, Pak, lancip-lancip dan kristalnya ini di mana disimpannya? Disimpan di ginjal dalam bentuk asam jengkolat tadi. Nah, ini yang bikin akhirnya terbentuk batu atau bisa jadi nyeri kolik gitu akibat adanya kristal tersebut. Jadi baiknya jengkol ini juga dihindari. Gitu Pak. Dan jeroan tentu saja jeroan gitu baiknya juga dihindari ya Pak. Jengkol juga dihindari gitu. Ya mudah-mudahan Jengkol jawab ya Pak. doyan, jengkol sama putih doyan. Apalagi lagi puasa ya Pak. Kayak Hmm. udah ngalah-ngalahin daging ya Pak. Oke, terima kasih Oke, siap. pada Pak Nurholis ya. Ya, Pertanyaan terima terakhir tadi. kasih. Baik, Selamat pagi. pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Oke, kita lanjut ya Bapak, Bapak Ibu semua. Oke, terus gimana tips puasa sehat dan aman? Ya, sebetulnya panduan praktisnya adalah saat Bapak Ibu memang berpuasa, memang tanpa tujuan ingin menurunkan gula, menurunkan berat badan gitu ya, dalam artian nggak ada tujuan khusus untuk kesehatan, ya Bapak Ibu semua baiknya makan dengan porsi takaran yang sama dengan porsi saat nggak puasa nih. Nah, saya sedang belajar untuk itu, Pak, puasa tahun ini. Ya, mudah-mudahan sih ini pipi udah lebih tirus ya, Mbak Dia. Jadi saya mencoba untuk tidak makan berlebihan. Kalau misalkan aduh, saya pengen sih, pengen es buah, ya kita secukupnya lah. Dalam artian kita bisa, sebetulnya yang paling bisa membantu diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan, sebetulnya menurut Bapak Ibu siapa? Suami kita, kah, istri kita, kah, atau diri kita sendiri? Seharusnya diri kita sendiri. Jadi kita patut sih meningkatkan kesadaran kita untuk ya menjaga mana yang kita butuhkan, kita memasukkan apapun ke dalam mulut kita ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebetulnya, bukan apa yang kita inginkan. Jadi lebih bijak sih Bapak Ibu untuk mengkonsumsi makanan yang kita makan. Gitu. Kecuali Bapak Ibu memang sedang ada program diet nih untuk menurunkan berat badan gitu ya. Ya tetap kalau untuk menurunkan berat badan, harapannya kan tadi proses otofagi itu berjalan dengan baik di tubuh kita ya. Ya, kita tetap nih, makanan yang kita makan, ya sebisa mungkin harus defisit kalori atau jumlah takaran makanannya harus dikurangi. Agar harapannya yang sudah lipolisis, sudah dibentuk jadi energi, dirubah jadi energi, ini nggak digantikan dengan makanan yang 2-3 porsi tadi. Ya kan, kalau misalkan makanannya biasanya makan nggak 1 porsi, ini mungkin kurang dari 1 porsi, jadi kan hanya untuk energi saja. Apalagi kan habis buka puasa kita biasanya terawih itu. Jadi harapannya kan dibakar saat exercise. Ya tujuan utama terawih adalah ibadah. Dan nilai poin positifnya adalah, nilai plusnya adalah ya membakar kalori yang tadi kita makan sebetulnya gitu. Terus yang selanjutnya adalah ya tentu kita harus hidrasi yang cukup ya, alias minum air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang memang yang masih aktif ya. Kalau misalkan sudah nggak aktif, boleh tadi 1,5 liter. 1,5 liter berarti kalau dikonvert ke gelas kurang lebih 6 gelas gitu. Dengan jam minum yang seperti tadi, kurang lebihnya itu yang ideal ya Bapak Ibu. Terus ya tentu makanannya bergizi seimbang. Tadi kalau memang mau diet, baiknya upayakan makanan yang dimakan, apalagi memang Bapak Ibu yang memang sudah ada riwayat sakit tertentu, ya pilihlah makanan yang tinggi protein sama ya buah dan sayur tinggi serat. Karena protein ini harapannya kalaupun masuk dan disimpan ke tubuh kita, itu jadi daging bukan jadi lemak. Terus juga baikannya tetap ya Bapak Ibu karena memang usia 50 tahun ke atas itu resiko hipertensi, resiko gula dan lain sebagainya. Tetap makanan yang tinggi gula baiknya dihindari. Kemudian makanan yang tinggi kolesterol, lemak-lemak juga dihindari.
Itu baiknya seperti itu. Dan pilih makanan yang tadi proteinnya tinggi, serat tinggi, karbohidratnya kompleks. Kompleks itu dalam artian di dalam karbohidrat itu ada nilai seratnya dan lemak sehat. Lemak sehat ini misalkan dari minyak wijen kah, minyak zaitun kah gitu. Jadi menghindari lemak-lemak jenuh. Jadi minyak goreng kelapa itu lemak jenuh. Kalau misalkan akhirnya biasanya jarang makan gorengan terus buka puasa gorengan terus ya beresiko meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah tadi. Jadi baiknya ini dihindari. Termasuk makanan-makanan olahan tadi tinggi gula, tinggi lemak ini baiknya dihindari. Dan Bapak Ibu ya walaupun puasa nih tetap aktif bergerak. Karena aktif ini selain memang baik untuk kesehatan fisik kita, Bapak Ibu, ternyata aktif ini juga baik untuk kesehatan mental kita. Mental kita dan secara kognitif mencegah demensia, Alzheimer dan depresi. Alzheimer, demensia, mohon maaf. Kalau otak kan kognitif tadi ya, biar nggak gampang pikun gitu. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh John Diamond. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar saat training bahwa John Diamond melakukan riset. Ya, risetnya adalah ya, ternyata saat kita melakukan olahraga, walaupun olahraga sederhana, berjalan kaki 20 menit, itu ternyata membantu metabolisme di otak itu jadi meningkat. Kadar oksigen darahnya itu meningkat. Ini dibuktikan dari pemindaian otak gitu. Otaknya itu jadi lebih berwarna gitu ketimbang orang yang mager tidur-tiduran terus. Jadi kuncinya agar Bapak Ibu tetap sehat di momen saat puasa ini, jadi Bapak Ibu harus tetap aktif bergerak. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya yang diberikan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Intan, salam sehat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Dokter wabarakatuh. Intan. Makasih Sama-sama. Dokter Intan. Baik. Makasih Dokter Intan, sehat selalu. Bu Seti, sama-sama. Bapak Ibu semua. Ya, sehat selalu. Terima kasih Dokter Intan untuk waktunya. Mungkin sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, boleh silakan Bapak Ibu ada pertanyaan langsung mau diskusi ke Dokter Intan, silakan sebelum Boleh. kita tutup. Adakah mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Atau sudah cukup sepertinya ya, Dok? Bapak Ibu mungkin sudah di antara mau pulang, mau mempersiapkan buka puasa, biasanya sampai ada ini, Dok, apa video atau meme ya. Kalau di TikTok itu jam-jam 4 itu jam-jam orang-orang menghilang dari peredaran. Iya, Ternyata iya, iya. lagi nyari takjil, War takjil ya. luar takjil. Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan mohon izin dokter sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini boleh menyampaikan closing statement-nya untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan. Oke, Bapak Ibu semua bisa tetap sehat ya dalam kondisi berpuasa dengan bijak memilih makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Selamat berpuasa Bapak Ibu dan selamat menjelang buka puasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Dokter Terima kasih Intan. Dokter. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah muncul kembali nih Pak Ahmad Sofan. Terima kasih Bapak sudah join. Pak Sumardi juga sudah join. Luar biasa. Bu Lise juga luar biasa. Di antara sela-sela bekerja masih sibuk tapi tetap menyempatkan untuk kita sharing bersama. Semoga agenda ini bermanfaat. Dan Bapak Ibu mohon izin sebelum kita tutup boleh kita berfoto terlebih dahulu. Kita saling menyapa lagi nih tiap minggunya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Agus Herman, Pak Apandi, Pak Anto, luar biasa. Pak Nur Hadi juga wajah-wajah yang sudah semakin familiar setiap harinya karena Iya. rutin hadir. Baik, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya, saya akan ambil foto dari Bapak Ibu semuanya. Oke, muncul lagi nih juga Pak Anto, Pak Jati. Oke. Baik, Bapak Ibu, hitungan ketiga, boleh? Oke, sudah join juga Pak Agus Suryadi. Oke, Ya. 1, 2, 3. Tiga.
Oke, Bapak Ibu boleh berikan jempol dan senyuman terbaiknya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. sekalian. Dari kami, saya undur diri dan segenap tim yang bertugas memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang menjalankan puasa dilancarkan, yang tidak semoga tetap semangat sampai akhir ya. Ini juga ada Bu Lisa juga sudah join juga. Dan Bapak Ibu, mohon saya ingatkan kembali tiap Jumat ya, mungkin mohon maaf kemarin Februari kita baru sempat melaksanakan 2 webinar ya Bapak Ibu. Namun insya Allah untuk minggu besok kita akan selenggarakan webinar kembali sebelum cuti panjang, libur panjang ya, mohon maaf untuk Idul Fitri. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Dr. Intan. warahmatullahi Bapak Ibu Terima semua. kasih Maria. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Sehat selalu. Izin pamit, Bu Dokter. Iya, Amin. Bapak. Terima kasih, Bu. Dokter, terima kasih. Dokternya cantik. Alhamdulillah.